Kalau orang tidak lagi memiliki kasih akan Yesus, maka orang itu tidak akan setia kepada Yesus, bahkan dengan mudah meninggalkan Yesus. Tidak lagi ambil bagian dalam karya perutusan Yesus. Antifon pembuka. Kasihilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di bawah sayapmu aku akan bernaung, sampai berlalulah malapetaka ini. Mazmur 57 ayat 2. Para suster, bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini adalah hari kelima Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristiani. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakannya kepada kami dengan setia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan dan melanjutkan misi Yesus, Yesus memanggil dan menetapkan 12 orang. 12 orang itu disebut rasul atau kelompok 12 rasul. Kata rasul, saudara, dari kata Yunani apostolos, artinya utusan. Maka kalau ke-12 orang itu yang mengutus adalah Yesus, maka dengan demikian 12 orang rasul itu menjadi utusan Yesus. Mereka diutus untuk memberitakan Injil dan untuk menerima dari Dia kuasa mengusir setan. Tugas mulia dipercayakan kepada 12 rasul ini. Namun salah satu dari antara 12 orang rasul itu, yakni Yudas Iskariot, terdapat tidak setia. Penginjil Markus menulisnya, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia, mengkhianati Yesus. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 16, teks yang paralel, Yudas Iskariot disebut yang menjadi pengkhianat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata bisa terjadi. Yudas Iskariot menjadi pengkhianat Yesus karena dia tidak lagi memiliki kasih akan Yesus. Kalau orang tidak lagi memiliki kasih akan Yesus, maka orang itu tidak akan setia kepada Yesus, bahkan dengan mudah meninggalkan Yesus. Tidak lagi ambil bagian dalam karya perutusan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa artinya pesan Injil ini untuk kita?
Saudara, lewat sakramen inisiasi, kita pun menjadi utusan-utusan Yesus. Hanya kalau kita memiliki kasih akan Yesus, maka kita akan ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus. Kita akan dengan tulus terlibat dalam perutusan Yesus. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umat di lingkungan, di tengah-tengah umat di wilayah, terlibat dalam karya perutusan di paroki, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dengan terlibat dalam karya perutusan Yesus dalam hal apa saja, maka kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari, mari kita pelihara dan terus kita kembangkan kasih kita akan Yesus. Sebab dengan semakin mengasihi Yesus, kita akan semakin terlibat dalam karya perutusan yang Yesus percayakan kepada kita masing-masing. Dan kita akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah sakramen cinta kasih yang Kau nyatakan kepada kami. Semoga Roh-Mu senantiasa menjiwai tugas perutusan yang dipercayakan oleh Yesus Kristus kepada kami dengan setia sepanjang hidup kami. Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa.